Ini ceritanya dari sudut pandang Asri ya. Jadi Asri ini tuh salah satu warga di desa yang ada di Jawa Timur ini. Dan dia tuh anak dari kepala desa. Oke. Karena Asri ini berpendidikan paling tinggi di desanya, dia tuh sering banget dilibatin sama urusan desanya ini. Karena dia satu-satunya di desa itu yang pendidikannya tuh sampai ke perguruan tinggi. Singkat cerita, sampai nih di keadaan di rumahnya Asri ini lagi ada rapat internal gitu, ngebahas tentang anaknya Juragan Jani yang mau nyumbangin rumahnya dia ke desa. Ya kata si anaknya almarhum Juragan Jani ini, daripada kosong, ya mending disumbangin aja biar lebih bermanfaat buat desanya. Tapi emang warga mikirnya juga ya itu rumah angker, bekas pesugihan, dan lain-lain lah. Belum tentu warga juga mau nerima. Karena ada urusan, akhirnya dari rapat internal itu Asri cabut duluan. Karena dia ada janji sama salah satu orang di desanya. Nah, di tengah perjalanan si Asri pergi itu, tiba-tiba dia ketemu sama anaknya si Juragan Jani ini yang mau nyumbangin rumahnya itu. Ya. Namanya Ilham ya. Di situ tuh Ilham minta tolong juga ke Asri, bisa nggak bantuin biar warga tuh mau terima sumbangan rumahnya dia. Si Ilham bilang, Mbak kan wanita berpendidikan nih ya, masa percaya sih sama hal-hal begituan? Gimana kalau Mbak saya ajak ke rumah aja deh, biar tahu dan bisa yakinin Pak Kades kalau rumahnya tuh emang nggak kenapa-napa. Maksudnya biar ya karena Asri ini anaknya Pak Kades bisa dirayu lah gitu. Pergi tuh mereka berdua ke rumah almarhum si Juragan Jani ini. Karena Asri juga pengen tahu sebenarnya gosip warga tuh bener apa enggak. Rumahnya tuh rumah khas Jawa Timur gitu, yang kayak kayu-kayu, ya pokoknya rumah antik lah. Udah kosong, perabotannya juga gak keurus dan emang rada gede gitu. Jadi emang sayang lah kalau misalkan emang cuman ditinggalin sama satu keluarga kecil gitu. Sambil lihat-lihat gitu, Asri tuh nanya, udah kosong berapa lama mas rumahnya? Ini kata Ilham ya. Sejak bapak meninggal, ini rumah udah jadi punyaku mbak. Tapi karena istriku sering kesurupan waktu tinggal di sini, akhirnya aku nggak tinggal di sini lagi. Set. Gila ya. Terus ya Asri nanya, kenapa nggak dijual? Ya udah pasti karena nggak ada yang mau beli kan. Warga di sini takut, dan kata warga bokapnya si Ilham ini, dia nyebutnya bapak gitu ya, bapak jadi pocong gentayangan sering muncul di rumah ini kayak gitu. Oh berarti anaknya pun juga ngelihat kalau bapaknya tuh berubah jadi pocong ya? Kalau anaknya mungkin nggak lihat ya, tapi ya warga-warga udah ngomong kayak gitu. Jadi ya gue dapat informasinya, si Ilham dapat informasinya, ya warga jadi nggak mau beli itu, nggak mau tinggal di sini juga. Nah, Ilham juga bilang kalau dia tuh mau bersihin nama bapaknya dengan cara ngasih rumah ini ke desa. Jadi kayak dia ngasih sumbangan, seakan-akan nama bapaknya nggak jelek lah di mata warga gitu. Cuman Asri kan tahu ya, kalau misalkan warga juga bilang rumah itu angker kan. Maksudnya ya Asri juga sadar sama hal itu. Jadi ya dia jawabnya diplomatis aja. Wah, saya juga dengar obrolannya tadi sih mas. Tapi katanya rumah masnya angker, jadi warga juga gak mau nerima. Si Asri juga ngomong kayak gitu rada-rada gak enak lah sama si Ilham ini. Udah tuh mereka lihat lagi sambil ngobrol-ngobrol, dan gak lama Asri ini cabut pulang. Setelah keluar dari rumahnya si Juragan Jani ini, badannya Asri tuh kayak kerasa aneh gitu loh Nat, Moy. Jadi berat banget. Dan Asri tuh kayak nyium bau bangke nyengat banget, tapi nggak tahu asalnya dari mana. Dia juga ngerasa kayak selama seharian itu dia diikutin terus selama dia ngelakuin aktivitasnya di hari itu. Udah selesai ngejalanin kegiatannya, ngejalanin aktivitasnya, si Asri ini pergi ke rumah buat pulang. Dan di perjalanan dia ke rumahnya pun, Asri tuh ngerasa kalau sesekali dia ngedenger orang teriak kenceng banget kayak manggil-manggil dia. Cuman karena takut, dia gak cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya si Asri ini masuk ke dalam kamarnya sendiri. Malamnya, Asri ngerasa suasana tuh makin aneh. Pas dia lagi tidur, si Asri ini kebangun gara-gara dia tuh ngedenger ada suara cewek nangis dari samping rumah dia. Takut dong, gemeteran tuh dia. Tapi si Asri ini coba buat beraniin diri, dan dia buka jendela kamarnya dia. Tapi ya gak ada apa-apa. Dan di samping rumah dia emang lahan kosong aja gitu. Oh, jadi cuma suara doang tuh. Cuman suara doang. Dan pas dia tutup jendela kamarnya, suara tangisannya juga udah hilang. Tapi tiba-tiba di belakangnya Asri muncul pocong Nat, Moy. Di dalam kamar dia, persis di belakang dia, diri tegap lebih tinggi dari Asri, ngelihat ke arah dia,
dan pocong ini mukanya pucet banget. Hah?